Teruntuk teman-teman, kawan-kawan, sahabat lama, sahabat baru, kakek, adik, bapak, ibu, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya ngebangun bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kopi Arabica. Kali ini kita berbincang-bincang mengenai masalah yang ada di negeri Indonesia, khususnya warga plus 62. Apa itu? Misalkan saja akhir-akhir ini mendekati bulan Ramadan, banyak sekali aksi begal. Tidak hanya begal, tentunya ada perampokan, pencurian, apalagi nih pemerasan. Nah, hal ini terjadi karena kondisi Indonesia saat ini sedang mengalami krisis karantina atau isolasi mandiri di rumah. Inilah kebijakan pemerintah. Nah, pada peluang kali ini mungkin momen-momen ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bisa dibilang dia merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, dan tidak segan-segan dia akan melukai korbannya untuk mencuri harta yang dirampas. Ini kenapa terjadi? Ini mungkin sedikit PR untuk warga plus 62. Sudah napinya dibebaskan dan sekarang malah timbul masalah kejahatan baru. Mungkin saya pikir kejahatan yang ada di Indonesia atau pesanan buah khususnya atau di seluruh Indonesia mungkin tidak bakal habis sampai kiamat datang. Nah, itu mengapa kita perlu mengantisipasi, perlu kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Sedang krisis ekonomi kita yang udah nggak punya apa-apa, kecukupan makan pun susah. Sekarang apalagi tambah tindak kriminal, kita mau keluar mencari nafkah tapi takut keluar karena ada begal, ada perampokan, ada pemerasan, dan tidak segan-segan pelaku ini melukai korbannya. Apakah masih ada keadilan untuk para pencuri ini atau para perampok ini? Mungkin katakanlah dia tidak berpikir untuk nyawa orang yang kita rampas. Misalkan si pelaku nih, dia ada kejahatan ingin merampas dengan melukai korbannya atau nyawa. Seandainya korban itu sampai dibunuh oleh si pelaku, apakah nanti ada efek jerahnya kepada pelaku ini? Misalkan dia ketangkap basah oleh warga. Nah, apakah warga juga berhak menghakimi dia? Atau mungkin dia malah memukuli si pelaku tersebut. Nah, inilah kejadian di negara kita. Tetapi dengan itu tidak bakalan jerah si tersangka pelaku ini. Mungkin kejahatan ini tidak akan habisnya walaupun sudah ketangkap berkali-kali karena entah apa yang ada di pikirnya. Mungkin karakter masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, itulah mengapa pentingnya sejak dini dan mungkin perlu sering ditanamkan pada nilai-nilai apa yang menjadi generasi penerusnya. Generasi inilah yang akan menjadi apa istilahnya, pembangun untuk masa depan. Jika saja generasi kita diberi makanan atau diberi asupan-asupan yang gak jelas, asupan-asupan sampah atau asupan-asupan yang kurang mencerminkan diri itu untuk menjadi penerus generasi bangsa, terus siapa lagi yang mau memimpin generasi ini? Kalaupun generasi ini nanti pemimpinnya pemimpin yang bodoh, yang sok-sokan yang mengerti ilmu, anggap saja saya orang awam yang berbicara mengenai masalah perilaku kriminal ini. Nah, tentu apakah keadilan di Indonesia ini benar-benar adil atau benar-benar adil menurut penguasa, atau adil bukan menurut kita yang misalkan menjadi korban? Misalkan saja kita hanya mencuri ayam atau mencuri kayu, hukumannya berat, sedangkan pelaku bos-bos besar itu, misalkan katakanlah saya orang awam berbicara masalah ini, mungkin ini bukan bidang saya, tapi nggak apa-apa lah untuk masyarakat umum, dia udah korupsi banyak, melakukan kejahatan, cuman kok hukumannya nggak setimpal gitu loh dengan apa yang diperbuatnya. Itulah mungkin Indonesia udah kriminalitas, keadilan bagi begal atau apa-apa, mungkin penodongan dan lain-lain. Ya itulah kondisi-kondisi. Nah, mungkin tidak hanya itu, penyakit hati pun juga muncul di warga plus 62. Tentunya dia iri dengki antara dia memihak ke siapa ataukah dia pro pada siapa, pro kontra. Ya itulah aku kurang tahu. Sedangkan dia memberikan ujar kebencian, dia pasti punya kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok itulah yang menjadikan kuatlah basic mereka. Tapi nggak masalah karena di dunia ini ada berpasang-pasang, ada baik buruk, ada jelek bagus. Nah, itu nggak masalah, kita tampang semua, kita menjadikan apa istilahnya, yang penting kita tuh harus kuat menghadapi kenyataan ini. Nah, sekali lagi warga negara Indonesia, tentunya kalian generasi muda harus menjadi pemimpin pengganti penerus Indonesia seperti ini, sehingga negara kita nggak kacau balau seperti ini. Kenapa saya bilang kacau balau? Ya kalian tahu sendirilah, lihat di berita-berita kan. Oke, cukup sih. Mungkin kalau ngobrol-ngobrol komen di bawah ya di Kopi Arabica.